Sebenarnya satu hal yang menarik juga kita ngomongin bisnis tapi di isekai. Karena dia kan di kutu. Pokoknya MC paling ampas lah. Berapi-api. Kata orang, anime-anime berikut ini ada yang bagus, ada yang jelek. Tapi bagaimana menurut Anime Kane? Ini dia rating anime Winter 2024 versi Anime Kane. Nah, jadi musim Winter 2024 tuh udah selesai selesai. Jadi ini tuh udah mulai masuk Spring 2024. Masuk spring, masuk musim baru nih ya. Betul. Dan kita juga kemarin udah sempat ngasih rekomendasi. Iya. Baik anime debut ataupun anime sequel di Spring 2024. Jadi sekarang kita akan kasih rating seperti biasa karena kita sempat bikin rating juga kayak Fall 2023. Sekarang kita akan rating Winter 2024. Oke. Kita akan mulai dari rank yang paling kecil dulu nih, Di. Dari rank yang paling kecil nih. Jadi kita memposisikannya dari bawah hingga paling atas ya. Betul. Oke. Yang paling bawah kita punya apa, Di? Yang bawah kita ada anime isekai nih, Pak. Anime isekai. Ada anime isekai. Ada Sokushi-Cheat. 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 Nah, Sokushi-Cheat nih kenapa sih Bang gitu? Kok jelek-jeleknya nih gimana sih Bang? Nah, kenapa Sokushi-Cheat ini kita bilang kurang baik? Karena dia ini salah satu anime overpower nih. Sebenarnya bagus ya anime overpower ya. Biasanya bagus. Biasanya bagus. Dan hebat gak hebat karakternya. Dia punya kekuatan yaitu apa yang dia ucapkan itu dia ingin kendali dalam diri dia. Musuhnya mati langsung. Iya. Power dia cuma satu, tapi itu doang. Itu dia. Power dia cuma satu itu doang dan nggak perlu basa-basi fisik dan lain sebagainya. mati semua. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ada menantang atau enggaknya, sebenarnya agak kurang menantang. Iya. Udah pasti musuhnya mati kalau ketemu dia. Bahkan sesosok zombie pun yang udah mati ya udah punya mati pun mati Pak zombinya Pak. Mati. Jadi menurut gue yang kurang oke ya itu ini. Kalau misalnya kayak solo leveling kan dia juga OP kan. Iya. Atau misalnya tersebut Rudeus. Habis Rudeus misalnya Chitkageno. Ya. Itu mereka kan semua OP tuh. Semua OP. Tapi se-OP-OP-nya mereka itu mereka masih punya lawan yang lebih OP lagi gitu loh. Ya. Seenggaknya yang bisa ngimbangin mereka lah. Jadi ada apa ya? Ada semacam challenge-nya tadi yang kayak lu bilang. Beda kalau misalnya kayak Saitama itu kan kuat, tapi karakter sampingannya juga kuat dan dapat screen time. Iya. Kalau dia nggak ada yang sekuat itu dan nggak ada yang seseru itu, jadinya nggak dapat screen time untuk side karakternya. Ini kayak bosen banget lah. Jadi kita kasih berapa, Di? Kita kasih 6 dari 10 Bang. Anjay. 6 dari 10. Oke, next kita punya Ishura. Nah, Ishura nih bukannya salah satu anime action juga nih, dimana banyak penggemarnya nih. Dia, parah sih sebenarnya menurut gue karena gue berharap lebih. Karena premisnya oke. Premisnya adalah satu dunia itu pengen nyari pahlawan yang hilang. Jadi kan ada Raja Iblis. Raja Iblis sudah mati. Yang ngebunuh itu kan disebutnya pahlawan kan. Iya. Si Yusha itu kan. Nah, si Yusha ini nggak tahu kemana. Nggak jelas. Kayak Eeng gitu ya. Iya. Kayak si Aang hilang. Dia hilang aja gitu. Jadi Raja Iblis udah mati, tapi yang ngalahin nggak tahu siapa. Betul. Akhirnya mereka mau bikin turnamen. Nyari siapa yang terkuat. Ya udah dia aja yang kita nobatin sebagai si pahlawan ini. Nah itu kan udah oke tuh premisnya. Yeah. Sayangnya pas gue nonton 6 episode pertama tuh cuma pengenalan karakter. Bertele-tele. Jadi dari 12 episode anjing ternyata itu tuh cuma prequel dari premis itu. Jadi ternyata di 12 episode itu tiba-tiba ada 2 negara perang. Yeah. Terus jadi kan ada pengenalan karakter tuh di awal.
Ternyata pengenalan karakternya itu tuh nggak guna. Kenapa? Karena ternyata pengenalan karakter dari semacam hero dari kedua negara ini yang mau perang. Ujung-ujungnya ada yang mati. Dari berapa ya? Kalau nggak salah dari 10 aja. Sisa 4 aja. Padahal mas sebenarnya kalau dia mau bisa langsung aja mulai ceritanya pada saat perang gitu kan. Atau pada saat gladiator pada saat turnamen gitu kan. Pada saat turnamen misalnya. Terus barulah misalnya lu pengen pakai metode Naruto nih misalnya di flashbackin cerita satu persatu. Ya. Dia tuh konsep penceritanya tuh random aja. Dia pengenalan karakter bertele-tele. Tapi juga karakter itu mati gitu loh. Makanya jarang yang nonton. Premisnya oke, ternyata premisnya buat season 2. Season 1 premisnya beda. Mending gua nonton Mr. Incredible. Kita kasih skor 6 dari 10. 6 dari 10 lagi. Sama jeleknya kayak Sokusicit. Jadi mostly yang kita kasih sejelek ini tuh karena dari penceritaannya. Penceritaannya kurang oke lah ya. Kalau penceritaannya masih oke, visual kan belakangan ya. Ya. Oke, jadi berikutnya kita punya apa nih, Di? Oke, berikutnya kita ada anime Jomo. Apakah sejomok itu? Kalau menurut kita sebenarnya gimana ya? Dibilang ya lucu, mungkin ada lucu-lucunya ya, karena banyak jadi meme juga. Tapi secara penceritaan, secara anime agak-agak kurang. Iya, betul sekali. Gimana nih Panik? Jadi awalnya itu kan dia pengen ngelepas perjaka. Terus di sekolah itu kan isinya orang berantem semua. Jadi dia gue nggak ada kehidupan nih di sini. Gue pengen ngelepas perjaka tapi nggak ada cewek. Ada cowok-cowok berantem ya kan. Adalah satu orang nih si heroinnya. Nah itu kan berarti kalau di anime-anime pada umumnya, contohnya One Piece atau Naruto itu kan mereka punya impian dari awal kan. Dari awal tuh dikasih tahu impian mereka. One Piece mau jadi raja bajak laut, Naruto mau jadi Hokage. Ini dia kan mau ngelepas pekerjaan ngelepas pekerjaan. Jadi pengangguran. Ngelepas kepekerjaan. Nah, berarti kan harusnya yang dia tuju adalah si cewek itu kan? Ya. Tapi sampai akhirnya tuh endingnya itu dia nggak ngelepas perjaka. Dan dia juga nggak ada namanya development dari hubungan dia sama si cewek. Malah beralih tuh ceritanya. Jadi dia mau nyelamatin si teman masa kecil dia, gitu. Jadi yang gua nggak suka itu pertama gara-gara itu. Yang kedua benar gara-gara karakternya. Karakternya aduh. Pokoknya MC paling ampas lah. Kan orang-orang tuh bilang kayak beban gak guna si Takemichi kan. Beban gak guna karena kerjanya cuma bisa nangis. Tapi Takemichi itu masih ada perjuangannya. Dia masih mau berjuang, masih mau punya will of life gitu kan. Ini nggak ada. Ada literal beban dan gak guna tuh dia ini. Arajin. Kenapa dia ini di atasnya Sokusicit dan Ishura? Itu untungnya karena dia punya karakter development di ending. Persis di episode terakhir dia baru ada karakter development. Enggak, masalah gini Pak. Masa saya harus nonton sampai episode terakhir Pak? Karena bukan ada kehebatan dari karakter ini Pak. Gue itu kalau nonton anime, kalau 2 episode, 3 episode gak enak, langsung gue skip. Makanya kita kasih nilai berapa nih, Di? Kita kasih nilai karena ada lucu-lucunya ya, masih bisa nopang. Ya 6,5 lah. Oke, next kita punya High Card Season 2. High Card Season 2 ini salah satu anime-anime permainan kartun nih Pak. Sebenarnya kan udah ada season 1-nya, ini season 2. Gak beda jauh lah. Jadi kayak normal-normal aja. Kayak ya udah aja gitu, ya udah. Jadi kita kasih nilai 7 dari 10. 7 dari 10 berarti masih ada naik sedikit lah ya dari Bechigiri Pak. Karena dia overall tuh nggak jelek. Oke. Ibaratnya kalau Bechigiri kan jelek. Ini kan masih ada action-actionnya Pak. Actionnya. Iya. Dan ceritanya itu oke sebenarnya. Walaupun bukan yang wah ya, jadi kayak decent lah. Makanya kita kasih 7 dari 10. Masih bisa ditonton lah ya. Betul. Next,
Setelah High Card Season 2 kita punya apa di? Next kita ada Sasaki no Pichan. Sasaki Tori-chan. Sebenarnya suatu hal yang menarik juga ya, kita ngomongin bisnis tapi di isekai ini ibaratnya mirip-mirip kayak My Superpower itu salah satu anime isekai yang punya superpower, dia bisa jualan di dunia isekai gitu loh. Oh ya. Kayak gitu. Nah, cuman ini kan kalau kita lihat sebenarnya komedinya kurang dan lain sebagainya, tapi bisa kita dapat edukasinya juga, paling enggak ya masih oke lah Pak buat kita tonton sama-sama lah Pak. Meskipun buat dijadiin tontonan yang utama banget enggak lah ya. Iya. Ini cuma tontonan sampingan doang. Di sampingan doang lah. Kalau gabut. Bisa gabut gitu. Yang menarik dari si tokoh utamanya tuh si Sasaki ini, dia pintar ngomong. Jadi pintar negosiasi sebenarnya. Jadi mungkin ya, mungkin yang bisa kita dapatkan dari nonton ini adalah cara berkomunikasi, cara negosiasi yang baik. Gitu doang. Dan untungnya dia tuh punya bumbu-bumbu actionnya dikit, walaupun ya karena emang bukan utamanya jadi kayak gitulah. Kalian kalau penasaran boleh nonton sih, cuma kita nggak rekomen banget lah. Gitulah. Kecuali kalian mau bisnis ya. Nah silakan deh, barangkali menarik nih anime ini menurut kalian gitu kan, atau kalian suka anime yang banyak ngomongnya gitu kan. Nah, daripada actionnya kan ada yang anime yang dari awal sampai akhir dia ngomong terus agak ngapa-ngapain dia ngomong terus. Barangkali kalian suka dengan tipe-tipe anime seperti itu ya silakan gitu. Ya. Makanya kita kasih ya decent lah juga sama kayak High Card, kita kasih 7 dari 10. 7 dari 10. Next kita punya apa nih Di? Next kita punya anime lawas yang muncul lagi season 3-nya. Iya. Yang gue rasa awal-awalnya udah selesai nih, ternyata ada lagi. Kita ada Aono Exorcist season 3. Sebenarnya Aono Exorcist ini 5 episode pertama itu lumayan ngebosenin lah, 4 episode lah. Yang menarik di sini tuh dia tuh menyorot satu karakter, yaitu temennya si Rin, namanya Izumo. Si Izumo ini ternyata punya konflik yang berat banget. Kayak misalnya ternyata masa lalunya tuh kelam banget lah. Terus akhirnya di sini dia bisa menyelesaikan masalah itu. Masalah itu cukup tragis lah menurut gua. Kayak dia diculik, ada diculik gitu-gitulah. Menurut gua sedih sih. Tragis lah. Jadi ceritanya berpusat di situ, menyelesaikan konfliknya si Izumo ini, dan ya akhirnya engage juga lah gue nonton. Jadi menarik juga lah Aono Exorcist ini. Oke, jadi Aono Exorcist ini menurut kita anaknya kita kasih skor berapa nih Pak? Menurut gue karena gue cukup engage sama ceritanya, walaupun di awal-awal bosen ya, tapi actionnya juga oke, ceritanya juga oke, jadi gue akan kasih 7,5 dari 10. 7,5 dari 10 untuk Aono Exorcist. Jadi dia di atas normal dikit lah. Kan kalau normal tuh kan biasa banget kan 7 ya. Ini 7,5. Karena mungkin masih ada action serunya lah, kita lihat nih. Oh masih ada action serunya lah, masih ada magic-magicnya lah. Apalagi Rin itu kan juga oke kan karakternya. Oke, setelah Aono Exorcist kita juga punya anime berantem-berantem juga. Anime berantem-berantem juga. Anime yang overpower juga nih. Betul. Anime yang menarik banget sebenarnya. Cuman karena kita lihat ini sebenarnya tuh nggak ada perbedaan yang jauh drastis dari season sebelumnya ya. Kalau kita lihat, memang anime-anime physical, anime-anime action yang seperti ini tuh ketika dilanjutkan season 2-nya, dia akan menurun kualitasnya guys. Biasanya akan menurun kualitasnya. Anime ini adalah Mashle season 2. Mashle. Bagus sih anime ini. Bagus sih. Bagaimana pengembangan si Mashle-nya ini juga bagus gitu. Semakin kesini semakin banyak cara-cara unik yang kita jarang lihat. Ya menurut gua karena nggak beda jauh banget, masih tetap asik untuk ditonton, masih tetap seru, masih tetap bagus. Actionnya juga ya boleh lah, oke. Jadi kayak cuma gue kasih nilai dikit lah dibanding normal gitu, jadi 7,5. 7,5 lumayan lah, karena masih ada serunya nih Mashle ini ya. Masih seru. Cuma ya itu tadi, bukan bagusnya tuh bukan bagus yang wah banget gitu. Buat gue ya biasa aja ya, seru doang nonton gitu, entertain doang. Oke, nextnya kita ada anime-anime yang kesan-kesannya agak dark nih Pak. Anime santet. Anime-anime santet karena berhubungan dengan ilmu hitam ya. Betul. Ilmu hitam dengan magic, tapi bukan white magic tapi black magic lah jatuhnya. Iya. Di sini kita ada Majo to Yajo. Iya.
Nah, Majoto Yajo ini menarik nih karena kalau kita lihat Majoto Yajo ini sebenarnya ya kalau kita lihat tuh ceritanya datar, mungkin bukan datar, kita bisa lihat lebih ke arah santai mungkin. Santai. Oke, jadi emang sekarang ini lagi banyak banget anime mungkin ngomongnya lebih ke ini, pacingnya lambat. Iya. Jadi actionnya tuh bukan yang diutamakan, tapi lebih utamakan tuh ke penceritaannya, lebih ke alurnya. Nah, sama kayak misalnya Sousou no Frieren, atau enggak Kusuria. Itu kan anime-anime yang pacingnya lambat, nggak ada actionnya, tapi kita tertarik buat nonton terus gitu loh, karena alurnya menarik. Jadi berbeda sama yang tadi kayak kita bilang anime-anime yang rada jelek tadi. Itu beda penceritaannya. Kalau ini penceritaannya tuh bagus, secara naratif tuh dibangun skripnya sedemikian rupa, jadi kita meskipun pacingnya lambat, meskipun nggak ada yang memukau banget, tapi enak kita nontonnya. Dan kita pengen terus tahu perjalanan dari si dua karakter ini, si Asaf dan Gido. Dan secara karakter pun menarik ya, si Gido dan Asaf ini kalau kita lihat tuh kayak dua karakter yang saling bertolak belakang. Betul. Mungkin kalau kita lihat ya, karena yang satu ini sangat-sangat berapi-api. Gue suka diksinya. Berapi-api. Yang satu woles gitu orangnya. Woles. Satu berapi-api, yang satu woles. Udah lama banget. Jadi match tuh, Pak. Nah, udah gitu juga ketika perubahannya keren gitu kan. Kalau ini masih kissing dulu, Pak, baru bisa berubah dia. Karena dia kan dikutuk. Iya, dikutuk, disegel. Harus cuman dulu baru bisa berubah. Betul, itu yang menarik lah. Jadi overall sih dari dynamic relationship dua karakter yang bertolak belakang ini, gimana caranya mereka bisa menyelesaikan masalah bareng, itu yang menurut gua keren banget sih. Apalagi tokoh karakter si Asaf ini juga mungkin bagi beberapa orang harusnya husbable. Husbable. Santuy tapi otaknya enceng. Iya. Walaupun dia nggak kuat banget, tapi dia tuh kalau kita nontonin tuh enak banget nontonin karakter ini. Oke, jadi dengan kekaleman si mas-mas Asaf ini dan alurnya yang pacing lambat tapi menarik ini, kita kasih nilai berapa? Kita kasih 8/10 nih, guys. Anjay, udah mulai bagus. Naik, udah mulai baik. Udah nggak cuman ngomongin komedi doang, udah nggak cuma ngomongin alur-alur doang, tapi alur, penceritaan, actionnya semua udah ngeblend nih, Pak. Anjay. Udah enak. Keren. Oke, next lagi Gan. Kita ada anime yang berkaitan dengan school nih, Pak. Sekolah-sekolah lagi. Sekolah-sekolah lagi. Iya. Ini adalah animenya Ayano Koji. Ada. Classroom of Elite. Oke, Classroom of Elite. Jadi ini tuh kan udah season 3 ya dia. Jadi gue tuh emang penggemar beratnya Ayano Koji. Oh, ada. Dari season 1 ya. Dari season 1 itu filmnya menarik banget, menyuguhkan karakter yang unik banget si Ayano Koji ini. Season 1 jujur season 1 tuh menurut gue bagus banget, mungkin di sekitaran 9. Terus season keduanya turun biasa aja. Itu mungkin gue kasih 7, dan sekarang naik lagi. Gue suka banget dari animenya ini, dari episode 1 sampai 12 tuh banyak banget permasalahan yang harus dia selesaikan. Dia itu kan mikirnya keras tuh, pintar kan keras. Jadi dia tuh membuat gue juga jadi ikutan berpikir. Yang menarik dari Ayano Koji ini adalah mungkin setelah 2 atau 3 episode setelahnya kita bakal tahu bahwa reasonnya apa dia melakukan sesuatu. Betul. Menariknya betul. dari situ kalau Ayano Koji. Itu yang gue suka juga sih. Jadi ujiannya kelar dulu, baru ternyata hasilnya tuh kok berbeda gitu loh dari episode 1 sampai episode sekian. Ternyata Ayano Koji itu yang bertindak sebagai dalangnya di belakangnya. Betul. Konflik-konfliknya di sini lebih beragam, lebih menarik lagi dibandingkan season 2. Jadi cocok banget buat kalian emang yang mau mikir waktu lagi nonton. Mantap. Oke, jadi untuk Ayano Koji Classroom of Elite kita kasih skor berapa nih, Pak? Gua kasih skor 8,5. 8,5. Wah, udah bagus nih, Pak. Kalau mau nonton Ayano Koji, wah. Silakan ditonton buat kalian yang penasaran. Oke. Betul. Next kita punya Ninja Kamui. Nah, next kita ada Ninja. Wah. Nah, yang ini tuh beda ninjanya. Yang ini ninjanya tuh oke banget karena dia itu dari premisnya sendiri tuh dia mau balas dendam.
Jadi si ninja ini, yang ternyata ninja ini setelah keluarganya dihabisi ya udah dia pokoknya kerjaannya dia pengen gue harus habisin organisasi itu. Dan di sini tempo pacingnya ini cepet ya kalau kita lihat. Cepet banget. Nggak kayak anime sebelumnya yang memang ada momen kita untuk berpikirnya, ada momen untuk santai, habis itu action, santai, habis itu action. Ini kita lihat nih sebagai ninja ya. Pergerakan ceritanya cepet banget. Jadi dari sini ganti ke sini, dari sini ganti ke sini, ke sini, ke sini ganti. Jadi tuh bener-bener kalau kita nonton tuh pengen sesuatu yang action banget nih, bisa dicoba nih untuk ninja kamu. Betul, dia tuh pacingnya cepet banget, jadi tense yang dirasain penonton tuh juga deg gitu. Jadi buat kalian yang emang demen action, apalagi ini tuh hampir di setiap episode tuh selalu ada berantem. Satu lagi kelebihan dia selain premisnya oke, revenge, terus dia juga action terus, pacingnya cepet, dia itu juga visualnya mantep. Gue tuh suka banget visualnya tuh futuristik. Dia tuh juga banyak ngasih lihat lanskap inilah kota yang udah mapan. Cyberpunk gitu ya. Iya, tapi nggak kayak cyberpunk banget lah. Itu sih beda dimensi lah. Iya. Cuma ini kotanya banyak pencakar langitnya, gitu-gitulah. Oke lah. Dan even pun dia di desa, dia ngasih lihat lanskap ladang tuh juga bagus banget. Pencahayaan mataharinya kayak unik lah, menarik dan OP banget lah. Jadi menarik banget buat kalian yang emang demen banget action dan visualnya oke. Untuk keseluruhannya Ninja Kamui kita kasih skor berapa nih Pak? Kita kasih 8,5. 8,5, sangat baik sekali buat kalian yang pengen nyoba nonton Ninja Kamui. Betul. Karena yang di atasnya dia ada lagi nih. Kalau ini memang secara cerita baik dan secara penerapan skill dan lain sebagainya juga baik nih Pak. Betul. Jadi layak untuk nomor 1. Betul. Ini adalah Solo Leveling. Karena Solo Leveling kita juga udah pernah kasih alasan kan. Dari alurnya oke, karakternya oke, konfliknya oke, semuanya oke lah. Dia mainin pacingnya juga oke. Apa yang diidam-idamkan orang itu dari cupu, misalnya kalau kita lihat karakter utamanya dari cupu, terus tiba-tiba menjadi hebat. Jadi benar-benar secara plot oke, secara cerita oke, secara karakternya oke, secara skillnya oke juga. Dari lu gimana? Dari gue akan kasih 9 dari 10. 9 dari 10. Nyaris sempurna. Wadah. Karena sempurna itu hanya milik Tuhan. Wadah. Nah, jadi itu dia Solo Leveling ya. Jadi overall kita nggak cuma lihat dari alurnya doang, kita nggak lihat cuma dari karakternya doang, kita lihat dari keseluruhan. Menurut kita ya yang paling bagus sih Solo Leveling dalam penerapannya lah. Betul. Apakah cocok menurut kalian Solo Leveling ini kita kasih nomor 1 di winter 2024? Atau mungkin kalian ada mau ngacak-ngacak tuh tadi urutan-urutan kita? Silahkan tulis di kolom komentar beserta dengan alasan kalian. Segitu aja dari Anime Kane. Azas.